Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Widi Andriansyah, Endrian Ihsan, Umi Hasanah, Jordan Malindo, dan Aslina Kendita Restu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia. Makna ejaan. Ejaan adalah kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perkembangan ejaan. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen 1901 sampai 1947. Ejaan Van Ophuijsen merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901 dalam Kitab Logat Melayu. Tokoh penting di balik pengembangan ejaan ini adalah Charles Adrian Van Ophuijsen, dibantu oleh Muhammad Taib Said Sultan Ibrahim dan Engku Nawawi gelar Sultan Makmur. Cirinya seperti huruf J yang dibaca Y, OE dibaca U, TJ dibaca C, CH dibaca KH, dan DJ dibaca J. Contohnya yaitu Jang dibaca Yang, dan Boelan dibaca Bulan. Yang kedua yaitu ejaan Sowandi 1947 sampai 1956. Diresmikan tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini dikenal juga sebagai ejaan Republik, Pembaharuan, dan ejaan Sowandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal. OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak ditulis sama sekali. Contohnya Jumat menjadi Jumat, rakyat menjadi rakyat, dan maaf dibaca maaf. Ejaan Pembaharuan tahun 1956 sampai 1961 berdasarkan Surat Keputusan Menteri P dan K nomor 48 tahun 1956. Ejaan ini membuat standar satu fenom dengan satu huruf. Contoh, kata kerbau berakhiran U menjadi kerbau berakhiran W. Kemudian, ejaan Melindo Melayu Indonesia tahun 1961 sampai 1967. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan oleh negara Indonesia dan Malaysia. Tetapi ejaan ini gagal karena konfrontasi politik antara kedua negara. Perubahannya seperti huruf TJ diganti C dan lain sebagainya. Ejaan LBK Lembaga Bahasa dan Kesusastraan tahun 1967 sampai 1972. Ejaan ini disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen P dan K. Ejaan ini tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. Kemudian, ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan ejaan LBK yang telah disempurnakan dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mulai tanggal 16 Agustus tahun 1972. Ejaan ini dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Penetapan ini disertai dengan penerbitan buku saku ETD berwarna merah putih dan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Perubahannya seperti cara baca abjad dari A baca da menjadi A, B, C, D, dan seterusnya. Kata majemuk ditulis terpisah dan lain sebagainya. Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015 sampai sekarang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru Bahasa Indonesia.
Latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada pemakaian huruf. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, I, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, dan Z. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, E, dan OI. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NJ, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama awal kalimat dan dibagi sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Kemudian penulisan kata imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Angka Arab atau angka Romawi lazim dibagi sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang Pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat, di belakang angka atau huruf dalam satu bagian, dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan dan lain-lain. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu pemerincian. Dipakai sebelum kata penghubung, dipakai untuk memisahkan anak kalimat, dipakai di belakang ungkapan penghubung antar kalimat. Dipakai sebelum angka desimal, digunakan untuk mengapit keterangan tambahan, dan lain-lain. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Digunakan sebagai kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk, dan lain-lain. Tanda titik dua dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kata. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti form major, de facto, de jure, dan expression, de aehum, per aehum. Unsur-unsur dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dalam kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kesimpulannya adalah bahwa ejaan bahasa Indonesia telah mengalami 7 kali perubahan.
dalam kurun waktu 114 tahun, yakni dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 1901 menjadi tonggak awal pembaharuan ejaan dalam bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, ejaan yang berlaku yakni ejaan Van Ophuijsen yang resmi diakui pada tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen berlaku hanya sampai dengan tahun 1947. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan ejaan, yakni ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947, ejaan pembaharuan pada tahun 1956, ejaan Melindo pada tahun 1961, ejaan baru atau LBK pada tahun 1967, ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972, serta ejaan Bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Meskipun telah mengalami 7 kali perubahan, namun semua ejaan tersebut tidak diberlakukan. Hanya ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, dan juga ejaan Bahasa Indonesia yang diberlakukan. Namun, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, dan juga ejaan baru atau LBK tidak diberlakukan karena alasan politik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi ejaan Bahasa Indonesia. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.